Ku bertahan dalam badai yang tak pernah ku temukan sebelumnya. Ku bertanya bagaimana. Ku bertahan. Empat laki-laki dewasa. Dewasa nggak? Dewasa nggak? Dewasa banget. Dewasa Dewasa. banget. Slogan kita cari yang paling dewasa biar menyesuaikan. Orang-orang dewasa pada kayak gimana sih? Iya. Canyau. Iya. Dan ini dia, kita sambut Mentari Novel. Halo, apa kabar Kak Mentari? Baik. Biasanya dipanggil Mentari, novel atau naskah? Enggak, dengan beda skrip. Beda skrip, Mentari aja. Mentari, oke. Dan beliau ini adalah seorang Musisi. yang sudah mempunyai banyak sekali lagu karya. Jujur kita minder. Tadi gue liat albumnya banyak. Album. Seperempat albumnya nggak nyampe 2 lagu gue tuh udah lagu udah. Oke, berarti kesibukan sekarang kakak sebagai musisi. Apa kesibukan kamu tadi selama ini? Kesibukan, ya manggung. Nggak, tapi kalau nulis Gaya banget ya. kalau emang musisi kan manggung. Iya, Manggung. benar-benar. Manggung. Produksi. Produksi. Gue penasaran nih Kak, nama lo itu nama Mentari Novel atau itu nama panggung atau nama panjang ya? Nama asli gue Mentari memang. Novel tuh nama bokap gue. Jadi Mentari Novel. Gitu. Berarti kalau lu pakai bokap lu Pani Joko. Coba dari sini kalau pakai nama bokap. Mana bokap? Ray apa? Gua Ray Sujai. Wih, salah gue nggak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Lu dulu. Nama belakang bokap berarti dong. Nama depannya nggak apa-apa. Oh, nama depan. Pani. Pani Joko dong. Gue ditamain sama bokap. Kalau nama bokap yang mana dulu nih? Ada. Aduh. Yang paling keren aja Yang paling keren. namanya. Oke, berarti Rifki Fitiansa. Ini dia nih. Coba. Firdaus Putra Zaidan. Wah, keren. Bagus tuh bapak lu. Yang jelek dong, yang jelek ganti-ganti. Jangan kayak gitu Di dong. desa ada Said Zaidan siapa gitu nggak ada? Jawahari tetep aja. Oh, Jawa. Orang sama aja. Bagus sama bapaknya nggak asik. Oke, kita lanjut. Kak Mentari ini tadi kita bahas udah banyak banget lagunya jujur. Karena sebelum kesini Lu dari kapan sih Kak nyanyi nanti? Gue sebenarnya nyanyi dari kecil, cuman emang baru finally bisa rilis album tuh baru tahun lalu. Lagu pertama yang keluar itu langsung album atau Enggak, ada beberapa sih. Single kan? Single Tahun dulu. kapan? Itu 2022 lah yang emang bener-bener rangkaian album. oh pas COVID-nya tuh ya, Pas Covid-nya iya. produktif ya. Ya itu lebih ke nggak ada kerjaan kan kita Covid ya. Enggak, kita Tapi itu itu nggak ada kerjaan. nggak ada kerjaan yang Itu. akhirnya nyambung ke kreativitas. Akhirnya yang bikin lu sekarang sibuk manggung. Amin. Lu kalau lihat feedsnya Kak Mentari Novel, Itu udah banyak klip-klipnya yang dia di semua kan. Apa itu gini? Kaget tuh, biasa ditembak. Kan harus lucu kalau ditembak biasanya. Saya nggak mungkin biasa doang kan nyanyi gitu nggak mungkin. Iya. Saya udah tahu. Ini apa? Biasa kayak. Tapi feedsnya gue lihat bagus-bagus banget. Iya. Secara ini. Nggak manggung mulu bos. Kapan terakhir lu manggung? Tahun lalu bareng gua kan? Tahun lalu. Biasanya bareng gua. Tapi kita musisi kakak percaya nggak? Berdua. Percaya. Nggak usah. Kan baru nyanyi. Iya benar sih. Ya karena iya, tapi kita musisi beneran loh. Iya, Kita ini juga. Bisa pakai validasi juga. Harus Bisa. lawan satu album. Soalnya jujur Kak Mentari ini kesibukan itu yang gue pengen
ini juga, maksudnya gue pengen juga punya manggung sekolah atau manggung semua. Karena Mungkin tahun ini. Mungkin tahun Doa ini. aja. Iya. Doa Amin, besar. Iya. Gue pengen ngulik Kak Mentari ini gimana caranya bisa seproduktif itu tuh gimana? Oke. Lagu lu tuh banyak banget tuh. Lagu, Iya. iya. Ya sebenarnya mungkin karena udah banyak cerita hidup ya. Jadi kayak tinggal ditulis aja nggak sih? Emang cerita lu nggak ada ya? Jujur gak ada? Baik-baik aja hidupnya berarti. Oh Enggak. berarti dari semua lagu komentari itu semuanya dari cerita itu. Cerita hidup kakak apa? Ada yang ngambil kayak dari cerita hidup Orang lain temennya? atau teman. Oh, gue sih, gue rada susah kalau denger dari orang terus harus bikin gitu, agak susah, harus dari sendiri, cerita sendiri. Prosesnya kayak gimana? Lu dari itu lu tulis dulu kah? Apa lu sambil gitar kan beda-beda tuh orang. Iya, Kalau gue iya. bikin lagu memang harus Sambil gitar. humming dulu kalau gua. Biasanya gua Gimana? nyari nadanya dulu. Ya, biasanya gua di motor. Nah. Oh ya, ini Terus kayak langsung gini. langsung kasih ke produser kan di ACC nggak? Enggak. Ditolak dulu biasanya. Kalau nggak salah ditolak. Jadi gini gitu. Kalau lu gimana? Lu gimana? Tergantung sih, biasanya misalnya random kayak lu misalnya tiba-tiba dapetin nada gitu, ya udah tak rekam buru-buru gitu, ntar kayak ini masuknya apa ya, kira-kira liriknya apa yang cocok, atau misalnya dari temanya dulu nih, kegelisahannya apa, gue tulis dulu, baru nanti gue coba ambil main gitar atau keyboard, ntar gue adjust lagi liriknya gitu, sebenarnya macem-macem sih. Berapa lama tuh proses itu tuh? Dari Nah. humming sampai jadi seutuh lagu, demo 5 hari, 3 hari, Iya. 2 tahun. Ada yang 2 hari jadi, yang Ah. Keep Holding On To You itu 2 hari jadi. Oh. Tapi ada juga yang kayak misalnya 1-2 bulan misalnya udah jadi verse-nya semuanya refnya belum gitu. Ada juga sih yang kayak gitu. Beda-beda sih, kayaknya tergantung moodnya juga sih, tergantung kayak wah ini lagi banyak nih yang mau diomongin, cepet jadinya kan idenya. Tapi kalau lagi kayak lagi nggak into ke situ, cuman kayak perasaan yang waktu itu gitu, kadang-kadang gue harus recalling lagi gitu. Hobi berarti ya, dan tempat pelampiasan juga kakak nulis itu. Iya sih, iya. Kalau yang album That Girl Uh-huh. tentang apa? That Girl. Tentang lo kah? Karena gue liatnya That That Girl. Girl fotonya lo berdiri di situ, apakah itu semua albumnya, semua lagunya benar-benar tentang Mentari dong? Apa ada girl yang tentang si Rindi itu yang lagi Nggak ada, nggak ada. Bisa nggak ada. jadi, dia kan girl tuh. Nggak ada. Bener. Tentang siapa? Tentang Ya kakak. sebenarnya ya That Girl tentang gue sih sebenarnya. Itu orang. Jadi Soalnya kalau gue liat malu. lirik-lirik judul-judul lagunya kok dalam-dalam semua tuh. Gue nggak tahu sih fans gue dilewati. Coba kita buka dikit dulu ya kak sebelum lu jelasin. Kok Oke, dibuka oke. sekarang, kenapa nggak tadi malam? Aduh. Enggak, judul lagunya. Gak apa-apa. Gue doang nih, gue doang. Coba 3 lagu di Satu aja. Lu mau nembak gua lu. Satu aja. Kuat. Terus malam sakit tidur lu ya. Tahu lu. Sakit tidur masa soal kalau Soal mau ini. Tapi terus gue tahu album walaupun gue sakit. That Girl. Ya, terus itu loh. That Girl. Ya kalau ngafalin 11 lagu kebanyakan. Iya, Bahasa nih. ajar. Expectation. Seperti I apologize. I'm tired of being not okay. Satu-satu kita pilih lagu, tanya meaningnya apa. Enggak usah kebanyakan mas. When I was young. Pelit banget. Oke boleh. Promise. Kuat. Tadi kuat tuh. Tanya dia awal kuat. Awake artinya apa? Bangun, yuk. Oke, selamat istirahat. Oh, habis awake selamat beristirahat. Lucu tuh. Udah bangun sama beristirahat. Ditaruh, sengaja tuh ditaruh kayak gitu. Dan itu lagunya juga jauh banget lagi moodnya. Oke, 23. Apa nih 23? Umur 23. Umur 23. Hope, harapan, dan terakhir. Statement gitu di terakhir. Ini kak kalau mau nanya kan kalau misalnya orang album tuh setahu gua tuh disusun kan. Ini disusun apa udah asal aja? Apa ngacak aja? Disusun sih. Disusun. Berarti ada meaningnya. Bener. Harus tanda yang ini. Tentang apa nih kak? Jadi sebenarnya That Girl itu ya itu tentang gue. Jadi emang kayak proses gue berdamai dengan sekarang kan kita lagi ini banget ya. Pening tentang childhood lah, inner child atau apa gitu. Jadi That Girl itu sebenarnya ada 2 hal sih tentang self discovery. Jadi akhirnya kayak gini, kita tuh tumbuh kan dikasih identitas ya sama orang tua, kamu tuh ini, kamu gini. Udah gitu kita ketemu temen, jadi kita ngerasa identitas kita apa, A, B, C, D gitu kan. Terus tumbuh lagi kayak kita kebentuk dari kita sendiri, tapi juga kebentuk dengan bentukan-bentukan luar juga gitu. Dan itu sometimes kayak confusing gitu ketika lo beranjak dewasa, karena ternyata ini salah ya, ini bener ya, kayak
lu baru tahu ini ternyata enggak enak buat lu, ternyata ini iya gitu. Jadi akhirnya di situ kayak proses gue akhirnya menemukan sebenarnya gue tuh kayak gimana sih orangnya, sebenarnya gue tuh apa dan gue mau apa, dan itu dengan akhirnya gue berusaha tutup kuping, kata lu siapa, kata orang tua siapa, kata apa, sebenarnya gue siapa gitu. Jadi gue bener-bener tutup kuping, dengerin kata hati dan dengerin kata hati terdalam, dan be konten aja gitu dengan kayak oh ternyata emang kelebihan gue ini, kekurangan ini gue ini gitu. Semua yang udah terjadi, yang salah dan benar ya udah gue own it, dan ya udah pokoknya gue sekarang seperti ini gitu. Dan itu juga salah satu proses akhirnya gue berdamai dengan si that girl yang kecil ini. Girl, karena masih mood girl. Iya. Merinding lagi gue meetingnya Cok. Iya kayak ya udah gitu, maksudnya sometimes kan kita suka kecewa ya sama diri kita yang dulu gitu. Kenapa sih kita kayak gini? Kenapa sih kita kayak gitu? Mungkin waktu kecil dia nggak ngerti apa-apa, atau pas remaja kita melakukan banyak kesalahan, kebodohan, dan gue ngerasa banyak banget gitu kebodohan yang gue lakukan yang gue sebenarnya nggak bangga gitu. Tapi dan apalagi kalau misalnya udah ditambah omongan orang atau apa kan jadi kayak makin nggak ini gitu. Tapi akhirnya ya gue berusaha maafin dia karena dia juga pada saat itu simply nggak tahu aja. Dia nggak tahu, yang kecil, anak kecil ini juga nggak berdaya. Ya udah gue pegang anak-anak si that girl ini, ya kita berdamai, ini kita, ya udah kita looking forward dan hope yang baik aja gitu. Nggak bisa disama-samain mas. Perlunya kalau gue dengerin lagunya. Oh. Lagunya kan cewek, lu kalau gue dengerin kan jadi kayak ngerasa dulu gue yang masih. Bener. Ya itu applied ke nggak harus cewek kan sebenarnya, Iya, itu bener. cerita hidup itu mau cowok mau cewek. Enggak, gue nggak tahu. Dead stick udah lu dead stick. Udah. Oh jadi tentang pembelajaran ya. Iya. Tentang pembelajaran apa yang pernah lu laluin, terus lu ya udah jadi sekarang gara-gara ya itu Yang udah semua. lewatin Iya. itu. Mentari yang dulu. Iya. Tapi curhatnya lewat mana lewat lagu. Favorit lagu favorit dari album That Girl? Nah, Dua. favorit gue sebenarnya Awake, Wait. karena itu sebenarnya lagu yang menceritakan tentang gue di situ jelas-jelas kayak gue menceritakan tentang kayak apa ya, baik dan buruknya gue lah di situ maksudnya. Dan akhirnya sekarang pul itu dan tutup mata, berhenti dengerin omongan orang, dengerin diri sendiri, ya udah bangun, itu yang lu tuh gitu. Jadi kayak jangan lagi lu tenggelam dalam kayak wah gue tuh begini, gue tuh begitu, orang lihat gue begini, atau kayak kesalahan-kesalahan gue. Udah stop, you awake, siapa lu sebenarnya, you bangun gitu. Itu momen apa ya, gue ngerasa kebangkitan lah gitu, kayak yuk udah jadi orang yang baru dan yang lebih baik, yang belakang udah nggak menyakiti lu lagi gitu. Wait. Dan lu tahu nggak aransemennya Pak Dut ya? Iya. Oh. Riset bro. Sepeda Apa? Tos juga, bro. Rockdut. Kasih tahu. Iya, Tahu Rockdut cuy. intronya, suara intronya kayak gimana? Rockdut. Rockdut cuy. Nih ya. Pokoknya Mes. Sekarang kan hidut kan? Iya, Iya, iya. Lo pas dengerin Awake, Kok bisa? Oke. pikiran Rockdut. Siapa? Yang mungkin kirinya itu siapa? Sebenarnya karena kan dulu bokap gue emang ngasih dengernya banyak lagu sih. Salah satunya sebenarnya rock dan dangdut juga dia kasih denger gue. Jadi bokap gue tuh dulu musisi. Dia emang dulu kalau ngeband tuh kayak Influence Beatles kayak gitu lah. Dan rock yang lain, Bon Jovi lah, Deep Purple kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue dikasih semua yang dia kasih denger, termasuk Inul Daratista. Gue dikasih denger Inul Daratista. Iya, emang kejomplangan itu loh kayak ya bahkan dia kasih denger jazz juga sih. Mungkin karena musisi-musisi zaman dulu tuh dia prinsipnya kayak lo harus bisa semua lagu gitu. Gue nggak tahu lah, tapi itu dari bokap gue, lo harus bisa semua lagu. Jadi kayak gue dikasih lagu ini, dan ternyata gue suka lagi rock dan dangdut ini gitu. Gila, lu pernah dengerin nggak rock dan dangdut dijadiin jadi satu di lagunya Awake, kami cari novel. Awake, lu dengerin. Sumpah gue dengerin. Beneran Rockdut. Liriknya kayak gimana? Rockdut. Apa kalau dinyanyi? Kalau mereka Tapi aransemennya gue dengerin. Iya. Gue ngulik banget. mantap banget bro. Satu lagi favorit lu? Satu lagi sebenarnya, aduh agak sulit sih, antara 23 sama Hope sih. 23 tuh menceritakan tentang waktu gue umur 23 tahun. Di situ tuh
segala kebodohan terjadi. Struggle-nya tuh ya, struggle-nya ya. Sekarang nih. Goblok banget emang sekarang. nggak apa-apa sih gitu. Tapi kayak di situ ditulis bahwa kayak ya even semua hal ketidaktahuan lu, teman-teman lu lagi nggak tahu pada kemana, yang lo tahu benar ternyata salah, pokoknya semua tuh kayak lagi chaos aja lah. Tapi ya udah lo akhirnya keep going aja tetap gitu. So ya udah keep going aja gitu. Itu 23. Gue ngerasain banget sih jujur. Kalau Squadron lu kayak gimana sih sekarang emang? Iya. Jujur 23 gue sekarang tinggal berempat sama anak. Ini ya laki-laki dewasa ini ya. Seru, udah ngeselin ya. Ya hancur lah. Walaupun kadang kayak Oh gitu. Emang lu ada tinggal? Ini rapi. Iya, sama. Lu tahu rumah rapi gara-gara apa? Gara-gara lu datang nggak? oh ya, Yes. Kalau tidak ada lu, apa perlu gue sidak tiap hari enggak ya? Boleh. Rapi terus, Jalan rapi terus. terus. Soalnya rapi juga buat kita sih. Di mana di kalau kita ya cuek, kita makan aja. Yuk. jadi tentang itu semua lagu-lagu. Sama ada single baru. Single terakhir. Bukan single terakhir mas. Ya sebenarnya single terakhir. Single terakhir. Yang tahun ini. Kesannya tadi single terakhir tuh kayak gimana gitu. Baru rilis. Baru rilis. Baru gitu. rilis. Apa judulnya? I wanna kill it. Gua apa nih mau gue sebut gue? Oh, udah, lu. Kalau lu aja. Iya, lu aja. Lu aja. I wanna keep falling on to you. Betul. Gue dengerin yang itu kemarin. Itu yang terakhir sih. Yang terakhir. Suka nggak? Suka. Gue nyantol di refnya, cuma gue lupa. Tapi gue tahu chordnya. Percaya nggak? Chordnya gampang. Percaya, Oh, percaya. ini dong, cobain enggak cuma dong. Udah makan donat kak? Iya, coba. Kayaknya enak sih. Enak bener. Sumpah dia jago banget main gitar. Jadi lu tinggal nyanyi aja nih kak, lu nyanyi. Dia langsung bisa. Langsung bisa banget. Musisi banget emang. Gas. Ya coba dulu. Gak usah terlalu detail begitu aja. Santai aja. Cemen. Kok cemen? Gak apa, oke, yuk kita lanjut yuk. Iya, gitu gue dengerin. I wanna keep falling on to you itu apa? I wanna keep holding on to Kisah you. tentang apa? Intinya sebenarnya kisah tentang kayak orang yang jatuh cinta. Oke. Tapi, Kok antusias banget dengerin? nah, siapa yang jatuh cinta? Ada. Kalau gue udah punya pacar. Punya pacar tuh jatuh cinta nggak kak? Jatuh cinta bisa setiap Setiap hari hari. loh. Setiap hari gue. Setiap hari menikah. Itu berarti gua. Misalnya Oh. situasinya sulit, Hmm. gitu, tapi lu tetap pengen holding on to Wow. this Cari person, gitu, Bang. gitu. Oke terus Ya udah gitu aja sih intinya. Oh. Lu nyantol sama dia ya? Iya, kayak Lu kenapa tahu mulu sih? Dari tadi lu. Enggak, gue dengerinnya tuh kayak harga tamu ya, lebih tamu kayak. Really man? Iya beneran gue tuh jatuh cinta terus. Jadi pas banget kalau misalnya orang kita dengerinnya itu ya. Proses pembuatannya gimana? Berapa hari? itu cepet sih 2 hari. Wah, 2 hari. Itu nulis lirik. Iya, iya. Kalau ada ini nggak sih kak? Kayak acuan lu dalam bermusik gitu? Apa kayak role model? Iya, role model. Role model. Indo atau luar gitu? Mostly luar sih. Sebenarnya gue macem-macem. Kalau vokal tuh gue Skylar Grey, Skylar Grey. terus Alanis Morissette. Oke, oh itu yang lu dengerin banget tuh. Yoi. Iya. Morissette ya. Terus Madison Cunningham. Medicine Beer? Beer? Madison Cunningham. Bukan Medicine. Jadi di rumah baru. Oh, medisinya apa kak? Cunningham. Oh yang itu yang waktu dulu tanya dulu siapa Kik? Bener. Terus siapa lagi? Kamu nggak? Aurora gue suka sih. Aurora. Bener nggak? Jujur. Kan sorry itu kita masih di tahap tahu belum denger. Oh ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau dalam negerinya lokal. Lokal. Mungkin ini udah artis tadi. Inul Daratista. Kirain lu ngajakin saya. Kok kayak gak suka gitu sama Inul Daratista tadi mukanya gini. Mas Adam berapa? Hah? Kan kayak gitu. Suka banget kayak ini. Nika Astria. Oh, dia Dulu gue kecil suruh nyanyi lagu Nika Astria. Nika Ardila. Oh, Nika Ardila. Beda. Orang. Nika Ardila. Mungkin karena rambutnya kali pendek. Iya. Terus siapa lagi? Yang ini deh, yang sekarang gitu ada gak? Yang sekarang Yang 2000-an. jarang sih, soalnya kalau yang 2000-an tuh mostly kan yang diva-diva gitu ya, Agnes Monica Oh, tuh iya. suka banget dulu, cuman kan beda cara nyanyinya ya. Iya sih. Iya gitu. Gue tahu sih. Cuman Agnes gue suka banget. Berarti itu semua kalau laki-lakinya ada nggak yang dengerin nggak? Yang laki-laki Iya laki-lakinya. Dewa sih.
Dewa adalah Sonce. Itu semua orang dengerin gak sih? Ya. Semua orang kayak semua orang. Seluruh di Indonesia. Selain Dewa? Selain Dewa, Dewa aja deh. Dewa aja. Oh, ada tipe. Ya denger sih denger, cuman yang inspiring gitu. Lo main alat musik juga gak? Apa? Main alat musik juga? Gue main piano, keyboard. Tapi genre yang lu suka apa? Rock. Nah sebenarnya gue tuh bisa dibilang suka banyak genre sih sebenarnya, cuman yang ternyata lebih kayaknya tuh soul gue lebih ke arah mana gitu, yaitu sih yang punya nafas rock gitu. Nih, yang paling rock di genre kita berempat. Nggak usah kayak gitu-gitu banget. Ya kan dia siapa tahu lu sama. Dan dia sama. Kita manggung juga sama. Benar, dan aku maunya iya. Terakhir manggung kapan? Terakhir Tadi baru sebelum sini. Rapela ya? Rapela after partinya The Sounds Project. Terus The Sounds Project. Rapela tuh pernah ke Rapela nggak? Itu tempat ini banget ya. Harusnya lo main ke Rapela. Jujur. Rapela. Nongkrong dulu aja. Oh, berarti bisa ditongkrongin juga ya? Kan kalau ada acara datang aja. Gue sering kesana. Sombong banget. Kesana lu kayak Ini kalau musik itu banyak nongkrong mas. Nah, Itu relasi. Gue nongkrong. Tapi Di kopi kenangan aja tuh. Dewi. lu kan biasanya nggak ada relasi kalau di situ. Nongkrong habis sama musik jadi ngobrol. Kak, lu ajarin dia nih, dia tuh musisi yang susah banget nongkrong. oh, Nongkrong anjir, lu jangan kayak gitu nongkrong. Gue cuma Main PS, Cuma- main TV. cuma gak sesama musisi ya, mereka bertiga. Itu bukan nongkrong, itu mah kumpul aja kumpul. Maksudnya relasi paling penting kan kak? Tapi kok iya bener. kalau di Krapela tuh emang gua kalau kesana tuh kalau ada showcase aja, misal temen gua siapa, misal terakhir gua Syakira Jasmine showcase di situ bareng Iya. siapa, banyak pak di situ. Ntar kita bikinin, tapi kita aja yang datang. Oh gitu namanya nyewa tempatnya doang. Nyewa. Tapi pernah bikin showcase kak di situ? Belum sih. Pernah bikin showcase gak? Pernah bikin showcase belum? Bahkan gue tuh belum pernah bikin showcase. Tapi pengen sih ada plan rencana bikin showcase, tapi kayaknya bakal ada rangkaian show dulu baru nanti kayak showcase besarnya. Bener nggak Tra? Siapa yang Tra bikinnya Tra? Kalau intimate itu pernah. Ini pengen gitu pernah. Terakhir tuh 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu di Earhouse, tempatnya Bayan dan Oh, Earhouse tempat Bayan Resa. Ada namanya gak? Bedroom Section namanya. Bedroom Bedroom session. Yoi. Itu maksudnya gimana tuh kak? Bedroom session. Jadi sebenarnya kan semua lagu-lagu gue itu kan dibikinnya di kamar ya mostly. Karena kita nggak punya studio, simply emang nggak ada studio, nggak ada space. Jadi ya udah di kamar aja. Terus pun kalau rekaman kadang-kadang ngemper gitu di kasur, bikin pakai MIDI ya gitu. Sumpah gue kebayang kayak scene di mana ya? Lanjut kak. Terus, oh jadi bedroom session tuh kayak nanti lu ketika lu buat showcase apa bedroomnya tuh apa gitu coba. Jadi latarnya suasananya ya. Gak mungkin di kamar lu dong bikin Enggak showcase-nya. dong. Cuma kamar gue dikeluarin nih ceritanya. Oh iya. Oh iya bener. jadi set kan? Set, jadi setnya kayak set ada kasur, terus bantal gitu, jadi kayak apa ya, warm, cozy. Nah biasanya kan gue rekaman tuh di kamar gitu kan, bikin lagu tuh gue di kamar, karena gue bikin lagu tuh harus sendiri, bukan kadang most of the time. Jadi ini ceritanya kita keluarin nih, kita pertontonkan set kamar ini, kita tampilkan lah nih hasil-hasil yang direkam oleh di kamar gua, makanya bedroom session. Zap, dan itu sebenarnya emang ide Atra juga sih, Kak, bedroom session Kak, gitu. Zap. Ada lagi gak intimate bedroom session ini? Oh udah pernah berarti ya? Udah pernah. 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Mau ada lagi? Mau ada lagi, jadi rencananya kita mau jalanin beberapa titik. Amin. Amin. Si bedroom session ini di Jabodetabek gitu. Apalagi kalau misalnya lo mau bikin showcase gitu kan pasti orang pertama yang kita undang selain keluarga kan pasti community kan. Benar. Lo ada community gak? Jadi sebenarnya waktu pas bedroom session yang pertama itu justru gue tuh pengen tahu sebenarnya ada nggak sih pendengar gue yang mau datang offline kalau gue bikin acara sendiri gitu. Karena kan abis rilis tahun nih gue keluarin gitu, terus ya udah manggung, terus ya sosmed, gue pengen ketemu sebenarnya ada nggak sih pendengar gue gitu yang emang ngikutin gue dan mau datang. Akhirnya kita bikinlah bedroom session itu, terus ternyata ada nih pendengar yang datang gitu. Kemarin tuh berapa orang kira-kira Pra?
Oh, cuma 35. 35 banyak sih. Kita dua aja susah ya. 35. 35. Nah, terus kayak Solid sih. kayak ternyata ada nih, terus kita lihat tuh ada yang nyanyi gitu. Jadi akhirnya kan gue juga baru nge gitu kayak ada nih yang ngapal lagu gue. Lo nyangka nggak jujurnya? Atau lu punya kayak paling datang segini nih. Ekspektasi lo berapa yang datang? Gue sih 10 orang datang juga udah alhamdulillah sih pada saat itu. Gue udah bilang kayak 10 orang datang nggak masalah gitu. Itu lo announce di Instagram aja? Di Instagram. Tapi gue juga sebenarnya invite juga beberapa orang yang kayak dalam artian gini kayak orang-orang yang biasa DM gue, ya gue kasih tahu ini gue ada acara ini gitu. Jadi gue juga kasih tahu karena kan mereka sibuk juga lah, nggak mungkin kayak mereka selalu ngeliat feeds gue. Gue sih mikirnya kayak gitu aja Dan kayak. berarti interaksi lo bagus ya sama ini.